Banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK. Ya, jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi. Dia memberikan keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, maka dia memiliki konsekuensi adalah dapat ya diproses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kami meyakini bahwa seluruh proses penegakan hukum ini akan berjalan dengan seadil-adilnya. Maka dari itu kami memohon untuk dibuka ini terang-terangnya dan tolong diadili dengan seadil-adilnya untuk mengembalikan marwah kita semua para penegak hukum. Jadi kalau di bawah itu ini kan ada 3 pilihan. 2, pidana mati atau penjara. Penjara bisa seumur hidup, bisa juga sementara, di sini maksimal 20 tahun, 340. Kalau nggak ada hal yang meringankan, barulah orang ini akan dikenakan pidana mati. Tapi kalau ada yang meringankan, nggak mungkin pidana mati dijatuhkan. Pidana penjara. Nah, iya, disinilah mungkin motif tadi akan bisa dimanfaatkan untuk menghindari pidana mati ini tadi. Tidak bisa lari dan tidak bisa sembunyi dari media. Ya, ini harus dipahami. Ya, jadi nggak bisa apa-apa. Ferdy Sambo saat ini ditahan di Makobrimob Kelapa II. Yang menjabat Kadipropam sudah ada di sana, dijaga. Mau mempengaruhi siapa? Yang dipengaruhi juga tidak akan mau. Jangan-jangan nanti keseret. Kan begitu. Tapi Pak, kaitannya dengan tidak bisa sembunyi, tidak bisa lari tadi. Udah sewajarnya dari awal dia dipecat karena dia melakukan pembunuhan. Seorang pemimpin itu kan tidak boleh kena pidana. Dia ini kan sudah melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan ya, merancang semuanya dan menghalang-halangi penyelidikan. Harusnya dari awal dia sudah harus dipecat. Yang penting hukuman yang seadil-adilnya ditetapkan kepada Ferdy Sambo. Presiden Jokowi bakal pimpin langsung pemecatan Ferdy Sambo. Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung pemberhentian ex-Kadipropam Polri, Irjen Ferdy Sambo sebagai anggota Korps Bayangkara. Diketahui Ferdy Sambo divonis pemberhentian tidak dengan hormat buntut kasus pembunuhan Brigadir J. Proses pencopotan yang bakal dilakukan langsung oleh Jokowi itu merujuk pada keputusan Presiden Pasal 29 Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlebih pada saat proses pengangkatan pangkat Ferdy Sambo menjadi jenderal pun dipimpin oleh Jokowi. Irjen Ferdy Sambo dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Mantan Kadipropam Polri itu dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi anggota kepolisian sebagaimana keputusan Komisi Kode Etik Polri. Dalam sidang Komisi Etik, ada belasan saksi yang dihadirkan antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Benny Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi. Saksi lainnya AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samuel, Bribka Riki Rizal. Ada Kuat Maruf, Barada Richard Eliezer, dan 2 saksi di luar penempatan Patsus yakni HN dan MB. Sidang Kode Etik Irjen Ferdy Sambo dipimpin Kabintel Komjen Ahmad Doviri. Irjen Ferdy Sambo telah menjalani sidang etik atas sejumlah kasus yang menimpanya. Seperti diketahui, Ferdy Sambo baru saja disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik atas kasus tewasnya Brigadir J. Meski begitu, nyatanya proses pemecatan Irjen Ferdy Sambo ternyata tak sembarangan karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi Polri. Demikian diungkapkan oleh Kadifhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo Jumat 26 Agustus 2022. Pemecatan secara tak hormat itu tentu sangat memukulnya hingga dia mengajukan banding. Menurut Dedi, putusan Komit Kode Etik Polri tersebut Ferdy Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Korps Bayangkara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dedi mengatakan hal itu didasari karena dalam pengangkatan seorang Pati Polri didasarkan oleh keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 29 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalam pemberhentian seorang Pati yang diangkat berdasarkan Kepres harus juga diberhentikan oleh Presiden. Dalam Kepres tersebut dituliskan, 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Pati bintang 2 ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB
ditetapkan dengan putusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden. 2. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang 1 ke bawah, termasuk jabatan fungsional bintang 2 ke bawah ditetapkan oleh Kapolri. 3. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan di Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Ferdy Sambo telah selesai melaksanakan sidang kode etik buntut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jumat 25 Agustus 2022 dini hari. Hasilnya Polri resmi melakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Ferdy Sambo. Untuk diinformasi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren 3 Jakarta Selatan Jumat 8 Juli 2022. Terkait itu, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. 5 orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Baradae dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berharap Polri dapat merampungkan proses pidana terhadap Sambo agar tidak berlarut-larut. Legislator Partai Nasdem itu lebih lanjut menilai pengajuan banding Ferdy Sambo atas putusan sidang yang memecatnya dari Polri merupakan hak Sambo. Namun Sahroni meminta agar pengajuan banding itu dapat diproses tanpa mengganggu proses pidananya. Diberitakan sebelumnya, kode etik dan profesi Polri terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo akhirnya rampung. Hasilnya ex-Kadif Propam Polri tersebut resmi dipecat di Korps Bayangkara. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi tadi di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Adapun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Selain itu ada 4 anggota sidang etik yang adalah Jenderal Bintang 2. Diketahui Ferdy Sambo dipecat dari anggota Polri seusai menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam sidang kode etik itu, turut menghadirkan sejumlah saksi berjumlah 15 orang, adapun 2 diantaranya merupakan seorang Jenderal Bintang 1. Sejumlah tersangka yang dihadirkan diantaranya adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, dan asisten rumah tangga Sambo bernama Kuat Maruf. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Ferdy Sambo dipecat. Tertunduk sedih di ruangan. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ferdy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Ferdy Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Ferdy Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengar hormat Ferdy Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Ferdy Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Ferdy Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Ferdy Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Ferdy Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan.
Setelah itu Ferdi Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang. Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Ferdi Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang poluan duduk di kursi sisi kanan, satu poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara satu poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Poluan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos.